Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita awali dulu dengan berdoa dalam hati. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat yang baik untuk kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini yang tidak masuk siapa? Malik. Terus Iksal, Milano, Karisa sama Tia. Oh, Rothschild ya. Ada banyak ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, coding atau pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Oke. Kalau mendengar coding mesti serius ya kita ya. Serius. Berarti isinya rumus kayak matematika. Sebelum kita mulai kegiatan belajar biar tidak tegang Mas Hadian, biar tidak tegang dan tidak mengantuk, kita ice breaking dulu. Kalau Bu Ergi bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Bisa? Selamat pagi. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat siang. Berarti kalau selamat sore, berapa tepuknya? Oke, selamat sore. Oke. Kalau yang terakhir, selamat malam. Oke, udah pernah tahu ini berarti gitu ya, nggak tepuk ya. Gitu. Kalau Bu Ergi bilangnya tidak ada selamatnya, berarti diem, tidak melakukan aktivitas apa? Coba 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Siang. Loh, tidak konsentrasi Mas Yogi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Pagi. Oke, kalau sudah mulai konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini lanjut ya. Kita akan belajar bagaimana menyunting tulisan paragraf dengan menggunakan salah satu KA atau kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis suatu data dengan menggunakan KA generatif. Kalian sudah pernah menggunakan KA? Apa yang kalian gunakan? ChatGPT. Terus apa lagi? Gemini. Terus apa lagi Mas Hedian? Ya itu Hawk gitu. Pengetahuan baru berarti sering ngotak-ngatik AI ya. Nah, itu. Nah, ini manfaat AI. Jadi kalian nanti di kehidupan selanjutnya di 5.0, ini 4.0, banyak perubahan. Banyak pekerjaan yang tidak menggunakan manusia. Sekarang udah banyak yang seperti itu. Ini apa ini? Internet. Pernah kalian tidak menggunakan internet? Tidak pernah. Di video tadi yang kalian tangkap apa ya? Kenapa videonya tadi? Jadi kalian itu berada di revolusi 4.0, jadi kalian akan ke 5.0, semuanya akan menggunakan IT, teknologi yang menggunakan AI dan coding. Bahkan di perusahaan itu, kalau Bu Ergi berbincang dengan temannya Bu Ergi yang di perusahaan, yang bisa coding dan AI itu sedikit. Kalau kalian menggunakan AI itu sekedar menggunakan AI, tapi belum bisa menganalisisnya, belum tahu bagaimana penggunaan
yang benar. Jadi ada penggunaan yang benar, ada penggunaan yang salah. Seperti kalau kalian pernah membuat ini video yang neraka itu, pernah melihat simulasi neraka dengan AI itu. Nah, itu simulasi itu termasuk tidak boleh, tidak diperbolehkan kita mau buat hal seperti itu. Sama halnya gini, badannya Mas Yogi dikasih kepala apa misalkan bunga, terus nanti ngomongnya yang tidak sesuai etika, itu juga tidak boleh. Itu termasuk ada etikanya. AI bisa apa aja, coding bisa ngapain aja, tapi kita harus tahu mana yang baik dan mana yang benar. Nah ini Bu Erki mau tanya ini, kira-kira apa sih yang dimaksud, pernah dengar machine learning? Nah ini coba, kalau dalam konteks AI tahu ya, apa yang dimaksud dengan machine learning dalam konteks AI? Kalau menurut kalian, apakah dia program komputer yang hanya mengikuti komunikasi yang telah ditetapkan? Atau kemampuan komputer untuk belajar dan membuat keputusan dari data tanpa diprogram secara eksplisit? Atau hanya sistem komputer yang hanya bisa memproses data numerik, atau aplikasi yang hanya berfungsi untuk bermain game? Jawabannya apa? A, B, C, D? Kira-kira apa jawabannya? A. Oke, Mas Yugi. Mas Yugi lagi. Mas Hadian ya, Mas Hadian ternyata. Program komputer yang hanya mengikuti instruksi yang telah ditentukan. Apakah ada yang lain jawabannya? Sebelah sini? B. Mas Dava ya? Mas Dava B. Kemampuan komputer untuk belajar dan membuat keputusan dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, ini baru jelaskan. Kalau kita pakai AI, yang nyuruh siapa? Kita toh? Komputer itu bisa jalan nggak kalau nggak kita yang ngolah? Enggak. Kalian pakai ChatGPT itu kan pakai perintahan? Nah, berarti yang benar sebenarnya harusnya mana? Iya, betul. Yang A ya, yang menggunakan ChatGPT, Copilot, ada DAL-E, lah itu ada banyak sekali ya. Kalian yang kenal pasti cuma ChatGPT dan Gemini AI ya, betul? Betul enggak? Betul. Padahal kalau untuk analisis data itu bisa pakai Excel Copilot, ada table AI, kemudian kalau pemrograman itu bisa pakai GitHub. Kalau penyuntingan tulisan, nah ini yang akan kita pelajari dulu di awal, Quillbot dan Grammarly AI. Konten kreator kelas ini? Pernah TikTokan toh? Kalau TikTokan kalian ngedit-ngedit toh? Nah, kalau kalian mau desain-desain video, poster, itu menggunakan Canva. Pernah menggunakan Canva? Nah ya. Nah, ini pengoperasian dan pengaplikasian AI. Jadi kalau di bidang umum ada asisten virtual, penerjemah, ada Google Translate ya. Kalau kalian lihat Google itu kan ada Google Translate gitu. Pernah menggunakan Google Translate? Kalau belajar apa? Bahasa Inggris. Baru bahasa Inggris? Bahasa Jepang pernah belum? Bahasa Arab pernah, Hedian? Pernah bahasa Arab? Pernah, oke. Nah itu kalau bidang khusus di pendidikan, pendidikan pasti Bu Ergi pasti akan menggunakan itu, karena banyak aplikasi. Contohnya ini PPT-nya Bu Ergi menggunakan Canva, salah satu contohnya. Kalau di kesehatan biasa digunakan untuk diagnostik penyakit. Tahu ya? Kalau kalian periksa terus ada diagnostiknya, oh misalkan Mbak Siva batuk-batuk dari 3 hari kemarin, kemudian pegel-pegel, terus jadinya nanti diagnostiknya apa? Seperti itu ya Mbak Siva ya. Oke, tuh ada pertanian, ada transportasi. Oh ya, Bu Ergi tanya, pekerjaan apa yang manusia yang digantikan oleh mesin? Apa? Cleaning service digantikan oleh apa, Nang? Robotnya bentuknya bundar, nyapu yang itu ya. Terus apa lagi? Ngepel. Terus apa lagi?
Pekerjaan. Hah? Pabrik. Nek pabrik apa contohnya? Pengemas makanan. Dulu yang ngemas kita ya, sekarang nggak ada yang mengemas makanan itu manusia. Akan terasa lama kalau manusia. Jadi semuanya pakai robot. Terus ada lagi. Pernah lewat tol? Zaman dulu tol ada penjaganya tidak? Ada. Sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada, jadi sudah banyak tergantikan. Jadi besok kalau kalian sudah lulus dari sini, kalau kerja harapannya Bu Erki bisa menjadi orang-orang yang hebat, mengoperasikan komputer ya. Nah, ini profesi di bidang kecerdasan artifisial. Besok siapa tahu kalian pekerjaannya ya. Data scientist, nah, machine learning engineering besok akan banyak dibutuhkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan sing tukang sapu di jalan, terus parkir itu kan sudah nggak ada orang-orangnya. AI Product Manager tadi di pabrik seperti Mas Samsul bilang bahwa dipakai di pabrik. Research itu untuk penelitian. Jadi ketika kalian sudah ya kolaborasi. Nah, sekarang ada tugas nih dari Bu Ergi. Kemarin kan kita pakai LMS sudah ya, LSD ya? Sudah bisa login semua? Oke, sudah ya. Username-nya apa? Nis. Password-nya? Oke. Nah, filenya kan sudah Bu Ergi masukkan ke sana ya? Sudah? Coba dibuka tadi LSD-nya. Oke, sudah? Sudah dibuka? Nah, di sana kalian masuk ke LKPD ya? Sudah? Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Ada LKPD apa ya itu ya? LKPD-nya tentang tugas apa ya itu Mas ya? Oke. Tentang apa tugasnya Mas? Mas siapa ini? Reza. Tentang apa ini? Disuruh ngapain itu ya? Oke, menyunting tulisan dan analisis data dengan AI generatif. Ada menyunting sama analisis data. Oke, silahkan boleh kelompoknya ini ya, samping-samping aja ya, biar gampang. Silahkan menyunting tulisan menggunakan aplikasi Quillbot ya. Hasil suntingannya kalian copy ke Word, kemudian diapakan? Dipaste. Oke, dipaste. Setelah itu kalian analisis perbedaannya apa? Tuliskan analisisnya di nomor 5 ya. Nah, kemudian setelah menyunting data, kalian menganalisis data. Bu Ergi, ada data apa ya itu ya di sana ya datanya ya? Apa yang keras, Mbak? Penjualan buku matematika tiap bulan. Oke, penjualan buku matematika tiap bulan. Kalian disuruh ngapain? Menganalisis data. Terus diapakan setelah dianalisis? Memberikan saran. Oke, bagaimana kalau penjualan dari bulan Januari sampai Agustus itu datanya seperti itu, berarti sarannya kita yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penjualan seperti apa?
Quillbot. Quillbotnya mana? Itu waktu tinggal itu apa nyari di sini. Oh ya, coba kalian. Oke, terus hasilnya yang ini? Belum. Nah, ini apa perbedaannya? Oh, jadinya apa ini? Lebih singkat ya. Terus yang beda apanya tuh? Apa memahami sama mengalami. Terus apa lagi? Ditulis ini, berarti. Diketik. Misal banyak jadi sangat banyak kayak gitu. Ya, Quillbotnya mana? Coba buat cek. Quillbotnya sudah, Quillbotnya. Coba. Punyamu sudah. Sudah? Sudah? Oke. Sudah, Mas Doni? Sudah, bisa? Oke. Tadi mana Quillbotnya? Kamu udah nyoba? Ini ya? Sudah? Mbak? Oh, boleh, boleh. Ini nganu. Nggak apa-apa. Coba hasilnya apa? Sudah selesai toh? Oh, sudah. Coba kamu kayaknya kreatif nih buat kata-kata sendiri nih. Sudah selesai semua. Cepet ya. Membuktikan bahwa pelajaran coding dan AI itu berhasil. Bukan codingnya. Hari ini kita belajarnya operasi ya, pengoperasian ya. Pengoperasian. Pengoperasian komputer. Ditulis ya di Word-nya ya. Habis ini dikumpulkan ke LMS dokumennya tadi. Sudah selesai semua? Sudah ya? Beneran nih, sudah? Cepet banget. Sudah semua? Sudah, Mas? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke presentasi ya. Lanjut ke presentasi ya. Sudah siap yang mau presentasi? Oke, siap ya. Gini, nanti kalau presentasi silahkan ditanyakan siapa yang mau bertanya. Monggo. Yang maju dulu siapa ini? Mas dulu apa Mbak dulu? Lah kenapa Mas dulu? Yo, Mas. Oh, Mas dulu ya. Ya udah. Mas siapa ini? Oke, Mas Rizky, silahkan maju. Sudah dikirim ke sini? Sudah. Coba Bu Erki cek dulu ya Mas Rizky ya. Monggo Mas Rizky. Presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Fatur Rahman. Jadi ini saya akan menunjukkan tugas saya ke KPD. Jadi di sini tugasnya adalah menyunting tulisan dengan Quillbot. Saya menyunting tulisan menggunakan Quillbot. Hasil suntingan yaitu banyak siswa di kelas 10 kesulitan memahami konsep persamaan kuadrat. Saat guru menulis instruksi di papan tulis, beberapa siswa hanya mencatat tanpa benar-benar memahami prosedur penyelesaian. Karena tidak ada latihan soal di rumah, beberapa siswa merasa pelajaran terlalu sulit. Akibatnya, banyak nilai ulangan harian berada di bawah kriteria dan baku, seperti peserta didik, langkah-langkah penyelesaiannya, dan kehilangan motivasi belajar. Teks suntingan menggunakan bahasa lebih sederhana dan komunikatif, seperti siswa identifikasi penyebab penurunan penjualan awal, misalnya kurangnya promosi, stok terbatas, atau kurangnya daya tarik buku. 2. Perkuat faktor vaku cukup dan mudah diakses di toko maupun platform online. Waktu pelaksanaan minggu 2 sampai minggu 4. Penanggung jawab tim logistik dan penjualan. Langkah keempat, adakan event atau peluncuran buku.
Menyelenggarakan event seperti bedah buku, diskusi online, atau giveaway untuk menarik minat pembeli. Waktu pelaksanaan bulan dari presentasi saya, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, Mas Samsul? Berdiri, Mas. Berdiri. Oke. Apa ini pertanyaannya? Silakan. Manfaat utama AI untuk para pelajar. Manfaat utama AI untuk para pelajar yaitu mempermudah dan membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD saya dengan lembar kerja peserta didik, dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, dengan topik penyuntingan tulisan dan analisis data dengan AI generatif. Dengan tujuan pembelajaran, 1, yang terlalu sulit. Akibatnya, banyak nilai ulangan harian berada di bawah kriteria ketuntasan minimal. Meskipun guru berusaha memberikan lebih banyak tugas, beberapa siswa justru merasa terbebani dan tidak lagi bersemangat untuk belajar. 4, nada dan gaya bahasa. B, analisis data menggunakan dengan AI generatif. Dengan 1, buka AI generatif seperti ChatGPT atau Gemini. Nomor 3, tingkatkan kehadiran digital dengan memanfaatkan media sosial, marketplace, dan review online. Nomor 4, kolaborasi dengan sekolah atau komunitas pendidikan. Dengan jalin kerjasama, Wheelbot berguna untuk memperbaiki tata bahasa, memprafarse kalimat, dan meningkatkan kualitas tulisan. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Jadi, Mbak, apakah ada perbedaan fungsi dari kedua AI tersebut? Perbedaan fungsi dari AI yang mana? Dari Quillbot sama ChatGPT. Perbedaan antara Quillbot dan ChatGPT, biasanya Quillbot digunakan untuk menganalisis perkataan atau tulisan bahasa, kalau ChatGPT biasanya digunakan untuk menjawab tugas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang apa? Rizky tadi udah mempresentasikan tentang LKPD. Jadi tadi kata Mbak Afita dan Mas Rizky kan dari LKPD-nya ada teks terus di copy ya, copy ke Quillbot. Buka Quillbot-nya dulu ya. Kemudian setelah di copy muncullah parafase. Parafasenya yang awal seperti apa, yang akhir jadinya apa. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tadi analisis data. Analisis data itu munculnya tren penjualan ya, tren hasil penjualan. Oke, jadi gini, kalian boleh menggunakan AI tapi tidak boleh plug dengan AI gitu ya, karena tidak selamanya program yang dibuat manusia itu sepenuhnya benar, pasti ada errornya. Wong kita manusia aja ada errornya ya, ada pegel-pegelnya, ada sakitnya, ada panasnya gitu toh. Nah, ibaratnya sebuah AI itu seperti itu. Dia juga punya error kayak gitu. Oke, sudah mulai kahutnya. Coba klik Kahoot terus join game. Ya, di Chrome kita kuis akhir ya, di akhir ya, asesmen akhir. Kahoot. Buka Kahoot. Kahoot, nanti kalau yang juara 1 tak kasih kan. Yo. 715940. 947. Ninda, Deni, Sherly, Yesa, Desta. Yo. 11 orang. Yo, apa ini? Perangkat kecerdasan artifisial kita pilot. Paling tepat digunakan untuk, silahkan diklik jawabannya. 7, 6. Di podium siapa ya? Wah,
Tangan dulu. Oke, kita main itu. Oke, sudah ya. Itu kaitan dengan apa materi kita hari ini? Kita belajar tentang AI, Quillbot, dan ChatGPT Gemini AI. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat iklan ya. Coba kita membuat iklan dengan ChatGPT dan InVideo AI kayak gitu ya. Itu aja. Ada pertanyaan buat Bu Ergi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Bil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Bu Ergi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.